wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang materi peluang, lebih spesifiknya yaitu tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, kita mulai aja ya. Aturan perkalian. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua dapat terjadi dalam N cara, maka pasangan kejadian dapat terjadi dengan ini rumus atau formulanya aturan perkalian itu M dikali N cara. Nah, untuk keterangannya M sama dengan kejadian pertama, kemudian N sama dengan kejadian kedua. Nah, prinsip ini dapat digeneralisasikan untuk memasukkan banyak kejadian yang dapat terjadi dalam N1, N2, N3 sampai Nk cara. Banyaknya kejadian dapat terjadi dalam N1 titik, nah itu kali ya maksudnya ya, kali N2 dikali N3 sampai Nk cara. Nah, kita langsung ke contoh soalnya biar kalian langsung paham ya. Kiki mempunyai 3 celana yaitu berwarna hitam, biru, dan merah. Serta mempunyai 2 kaos yaitu berwarna hijau dan kuning. Berapa banyak pasang cara Kiki memilih celana dan kaos? Jadi di sini kita punya 2 penyelesaian. Yang pertama secara manual, kemudian yang kedua itu dengan rumus aturan perkalian. Nah, kita lihat ya. Cara yang pertama, mendaftar semua pasangan dengan diagram. Nah, ini cara yang manual. Berikut diagram kemungkinan pasangan celana dan kaos. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada 3 celana, yaitu warnanya hitam, kemudian warnanya biru, dan merah. Jadi ada 3 celana ini ya. Nah, kemudian akan dipasangkan dengan apa? Akan dipasangkan dengan kaos. Nah, di sini kaosnya berwarna ada hijau, kemudian kuning, hijau, kuning, hijau, kuning. Nah, berarti tinggal kita pasangin ya, hitam sama hijau kemungkinannya. Kemudian hitam sama kuning gitu. Biru sama hijau ya. Biru sama kuning. Kemudian merah dengan hijau. Kemudian merah dengan kuning. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ini menggunakan aturan perkalian. Dan cara ini terbilang sangat simpel ya. N1 itu kejadian pertama. Dia kan ada 3 macam celana ya si Kiki. Jadi N1 sama dengan 3. Kemudian N2 ada 2 kaos berarti dia 2. Jadi banyak pasang cara Kiki memilih celana dan baju itu N1 dikali N2 sama dengan 3 dikali 2. Jadi tinggal dikali aja ya. Hasilnya 6 cara. Dan dia sama kayak yang pertama tadi. Dia juga ada 6 cara kan dengan manual gitu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Iwan memiliki 5 jenis baju yang berbeda. 2 jenis celana yang berbeda. 2 topi yang berbeda. 3 dasi yang berbeda dan 4 pasang sepatu serta kaosnya. Tentukan ada berapa banyak cara Iwan menggunakan seragam sekolah jika semua jenis harus dipakai. Kita jawab. Nah, jadi di sini juga menggunakan aturan perkalian karena kan di sini Iwan memakainya secara bersamaan ya. Jadi ini termasuknya ke aturan perkalian. Jadi tinggal dikali aja 5 dikali 2, dikali 2, dikali 3, dikali 4 ya. Jadi hasilnya 240 pilihan. Jadi ada 240 pilihan seragam yang bisa dipakai oleh Iwan. Nah, sangat simpel sekali ya untuk aturan perkalian ini. Nah, kemudian kita lanjut contoh soal yang ketiga. Seseorang ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka, yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama, jadi tidak boleh berulang.
Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Jadi di sini ada 5 angka, disediain 5 angka. Nah, disuruh menyusun 4 angka dari 5 angka tersebut. Nah, dan angka-angkanya itu tidak boleh sama. Ada berapa kemungkinan plat nomor yang dapat dibuat? Ya. Nah, yang pertama, plat nomor tidak boleh ada angka yang berulang. Artinya, angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Misalkan plat nomor 2113. Tidak boleh karena angka 1 berulang. Contoh yang boleh adalah plat nomor 2134, 1234, 1235, dan lainnya. Yang kedua, misalkan kita buat 4 buah kotak kosong, yaitu kotak A, B, C, dan D. Sebab nomor kendaraan itu terdiri dari 4 angka. Jadi kita misalin ya, ada 4 kotak gitu. Karena kan emang syaratnya cuma terdiri dari 4. Jadi nanti kita bikin tabelnya gitu, 4 kotak. Nah, berikut cara pengisiannya ya, masing-masing kotaknya. Pilihan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Artinya totalnya ada 5 pilihan angka. Yang pertama, kotak A dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, atau 5, sehingga ada 5 cara. Jelas ya, kotak A itu bebas. Kita bisa mengisi 5 angka. Kemudian, kotak B dapat diisi dengan 4 pilihan karena satu bilangan sudah dipakai untuk kotak A. Jadi ibaratnya salah satu angka itu udah dipakai di kotak pertama dan dia nggak boleh diulang dipakai di kotak kedua. Misalkan angka 1 udah dipakai di kotak pertama, kan nggak boleh pakai angka 1 lagi ya. Jadi kemungkinan bilangannya cuma ada 4 gitu ya. Kemudian kotak C atau kotak ketiga dapat diisi dengan 3 pilihan bilangan karena 2 bilangan sudah dipakai untuk kotak A dan B. Kotak D dapat diisi dengan 2 pilihan bilangan karena 3 bilangan sudah dipakai untuk kotak A, B, dan C. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Nah, jadi kotak A itu kemungkinan bilangannya ada 5. Kotak B kemungkinan bilangannya ada 4 karena udah kepake 1. Kotak C kemungkinan bilangannya ada 3 karena udah kepake 2. Kotak D kemungkinan bilangannya 2 karena udah kepake 3. Nah, banyaknya plat nomor sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Jadi tinggal dikali aja. Totalnya 120 plat nomor. Jadi banyaknya plat nomor yang bisa dibuat adalah 120 plat nomor. Kita lanjut ya. Contoh soal keempat. Seseorang ingin membuatkan plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 dan dalam plat nomor itu boleh ada angka yang sama. Jadi di sini dia ada syarat boleh menggunakan angka yang sama. Berapa banyak plat nomor dapat dibuat? Nah, plat nomor boleh ada angka yang sama. Artinya, angka yang sudah dipakai boleh dipakai lagi. Kita buat 4 kotak A, B, C, dan D karena plat nomor terdiri dari 4 angka saja. Nah, cara pengisian setiap kotaknya yang pertama. Kotak A dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5, sehingga ada 5 cara. Kotak B dapat diisi dengan 5 pilihan angka juga. Karena angka yang sudah dipakai pada kotak A bisa dipakai lagi. Nah, itu di garis bawah ya, bisa dipakai lagi pada kotak B. Begitu juga dengan kotak C dan kotak D, ada 5 pilihan angka. Jadi, karena angkanya boleh sama, jadi setiap kotak itu ada kemungkinan 5 angka, 5 angka, 5 angka ya. Nah, tabelnya seperti ini. Jadi, kotak A ada 5, kotak B juga ada 5, C 5, dan D juga 5. Jadi banyaknya plat nomor tinggal kita kali aja 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 625 plat nomor. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke aturan penjumlahan. Jika terdapat N peristiwa yang saling lepas,
K1, banyak cara pada peristiwa pertama. K2, banyak cara pada peristiwa kedua. K3, banyak cara pada peristiwa ketiga. Dan seterusnya sampai KN, banyak cara pada peristiwa KN. Maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah KN. Jadi kalau aturan penjumlahan jelas jadi ditambah ya. Nah, untuk catatannya, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Tadi kan kalau aturan perkalian sekaligus ya. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan. Dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Di rumahnya Wati terdapat 3 jenis sepeda berbeda, 2 jenis sepeda motor berbeda, dan 2 mobil yang berbeda. Jika Wati ingin berpergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Nah, jadi di sini PR-nya adalah gimana caranya kita membedakan antara kapan menggunakan aturan perkalian, kapan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, jawab. Pada kasus ini, ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil. Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus ketiga jenis kendaraan tersebut, yang artinya Wati harus memilih salah satu jenis kendaraan saja, sehingga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan pada kasus ini. Ya, jadi ciri-cirinya di situ bahwa Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus. Tadi kalau perkalian itu kan sekaligus ya, kalau ini tidak mungkin sekaligus. Jadi tinggal kita totalin aja, 3 tambah 2 tambah 3. Jadi ada 7 cara. Jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan Wati. Kemudian contoh soal yang kedua. Dari kota A menuju kota D dapat melalui beberapa jalur pada gambar di bawah ini. Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D. Jadi di sini ada kemungkinan 2 jalur ya. A melewati B, kemudian ke D, kemudian dari A melewati C, kemudian ke D. Untuk perjalanan dari kota A ke kota D bisa melalui kota B atau kota C ya. Beberapa jalur yang bisa ditempuh. Jalur pertama dari A, kemudian ke B, kemudian ke D. Dari A ke B ada 4 jalan. Nah, itu yang garis itu ada 4 kan, di sini garisnya ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 jalan. Kemudian dari B ke D ada 3 jalan. Total jalur pertama itu 4 dikali 3, jadi 12. Kemudian jalur kedua dari A, kemudian ke C, kemudian ke D. A ke C ada 3 jalan, dan C ke D ada 3 jalan. Total jalur kedua yaitu 3 dikali 3, yaitu 9. Keseluruhan jalur yang ditempuh adalah melalui jalur pertama atau jalur kedua, sehingga bisa menggunakan aturan penjumlahan. Total jalur, yaitu jalur pertama ditambah jalur kedua, yaitu ada 12 ditambah sama 9, yaitu ada 21 jalur. Nah, jadi untuk yang terakhir ini, dia berkaitan dengan jalur ya. Jadi karena ada 2 rute gitu, jadi menggunakan aturan penjumlahan gitu. Nah, itu sekian penjelasan dari saya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komentar aja. Kemudian saya harap video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang sedang belajar, khususnya kelas 3 SMA ya, yang masih belajar tentang masuknya teori peluang, yaitu tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Jika kalian
merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan kalian bisa mengikuti channel saya dengan cara subscribe dan kemudian bisa untuk di like. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.